تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar Al-Babus Saniyah. Sekarang kita sudah masuk pada bab yang kedua, yaitu fil aniyati, seputar hukum-hukum seputar bejana atau penggunaan bejana. Wa fihi, dan pada bab ini iddatu, ada beberapa al-masail. Iddatu masail, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas pada bab ini. Yang pertama adalah al-aniyatun, yaitu pengertian dari al-aniyah atau bejana-bejana. Hiya al-awiyati allati yahfazu fiha al-ma'u wa ghairihi. Jadi al-aniyah itu adalah hiya, merupakan al-awiyati, wadah-wadah, allati yang yahfazu, diletakkan, disimpan, fiha padanya, al-ma'un, yaitu air, wa ghairihi, atau yang selainnya. Jadi adalah wadah-wadah yang padanya diletakkan segala sesuatu seperti bentuknya air atau yang selainnya. Sawaun, sama saja, kanat, apakah dia minal hadidi, yang terbuat dari besi, wadah itu terbuat dari besi, au min ghairihi, atau yang selain daripada itu. Wal aslu, dan aslihnya, fiha, penggunaan semua itu adalah al-ibaha, boleh digunakan. Liqaulihi ta'ala, sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqalakum, yang menciptakan untuk kalian, ma, apa-apa, fil ardi, di muka bumi ini, jami'an, semuanya. Jadi semua yang ada di atas muka bumi ini asalnya Allah ciptakan untuk manusia. Kemudian permasalahan yang kedua, kemudian al-mas'alatul ula, kita masuk pada permasalahan yang pertama pada bab ini. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama atau pembahasan yang pertama adalah isti'malu aniyati zahabi wal fiddah wa ghairihima fit taharati. Isti'mal, penggunaan, aniyatun, bejana-bejana, az-zahabi, yang berbahan emas, az-zahabi, berbahan emas, wal fiddati, dan berbahan perak, wa ghairihima, dan yang selainnya, fit taharati, di dalam bersuci. Jadi bagaimana hukum penggunaan bejana-bejana yang berbahan emas, berbahan perak, dan yang selainnya di dalam digunakan untuk bersuci? Gimana hukumnya? Maka mari kita lihat penjelasan para penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kata mereka, ya juzu, diperbolehkan, istimali, menggunakan jami'un, seluruh, al-awaniyah, bejana-bejana, fil akli wa syurbi wa sairil istimali, baik digunakan fil akli, untuk makan, wa syurbi, untuk minum, wa sairil istimali, atau penggunaan yang lainnya. Jadi diperbolehkan, ya juzu istimali jami'ul awaniyah fil akli wasyurbi wa sairil istimali, diperbolehkan menggunakan seluruh bejana-bejana. Ya, bejana apa saja? Untuk apa? Fil akli, untuk makan, wasyurbi, untuk minum, wa sairil istimali, dan penggunaan yang lainnya. Iza kanat tahiratun mubahatan, jika saja bahwa bejana-bejana tersebut adalah tahiratun, dia suci, mubahatan, dan memang boleh untuk digunakan. Walau kanat saminatan, walaupun kanat, bejana-bejana tersebut, saminatan, dia memiliki nilai, harganya sangat mahal, itu boleh semua digunakan. Libaqaiha alal asli wa huwal ibahatin, libaqaiha, sesuai dengan ketetapannya, alal asli, di atas aslinya, wahwal ibahatun, bahwa penggunaan tersebut ketetapannya memang boleh untuk digunakan. Ma'adan, apa-apa yang selain aniyati, bejana-bejana, az-zahabi, yang berbahan emas, wal fiddah, dan berbahan perak. Ya, jadi kalau untuk penggunaan makan dan minum, selain bejana-bejana yang berbahan emas dan perak, itu boleh digunakan. Ya, boleh digunakan. Fa innahu yuharrimul aklu wasyurbi fihima khasatan. Adapun untuk penggunaan wadah-wadah atau bejana-bejana yang berbahan emas dan perak, untuk apa? Al-aklu wasyurbi, untuk makan dan minum. Fa innahu yuharrimun, maka itu diharamkan.
menggunakan wadah-wadah atau bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk apa? Al-aklu wasyurbi, untuk makan dan minum. Fihima, keduanya khasatan, itu pelarangannya secara khusus. Duna sairil istimali, selain untuk penggunaan yang lainnya. Artinya bahwa kalau untuk penggunaan selain makan dan minum, wadah-wadah atau bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak itu boleh penggunaannya. Yang diharamkan itu dikhususkan untuk hanya makan dan minum saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu, janganlah kalian makan, fi aniyatin, pada bejana-bejana, az-zahabi, yang berbahan emas, wal fiddah, dan berbahan perak, wala ta'kulu fiha, dan jangan kalian makan padanya, wala ta'kulu, dan jangan kalian makan fis sihafiha, pada piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lakum, karena sesungguhnya itu untuk mereka di kehidupan dunia. Maksudnya untuk orang-orang kafir, orang-orang yang menyimpang kehidupannya, itu untuk mereka di kehidupan dunia. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian di kehidupan akhirat. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi, orang-orang yang yashrabu, yang meminum, fi aniyatin, pada bejana-bejana, al-fiddah, yang berbahan perak, innama, sesungguhnya mereka ini, yujarjiru, pada hakikatnya yujarjiru, sedang menuangkan, fi batnihi, di dalam perut mereka, naru jahannam, bara api neraka jahannam. Jadi nauzubillah, perkara yang sangat sepele, minum atau makan dari bejana-bejana yang berbahan emas dan perak, tapi diancam dengan innama yujarjiru fi batnihi, dia tidak menuangkan di dalam perutnya, baik itu bentuk minuman ataupun makanan yang dia masukkan dalam perutnya itu, kecuali naru jahannam, itu dia memasukkan bara api neraka jahannam. Nauzubillah. Maka kata para penulis, fahaza, ini adalah merupakan nasun, sebuah dalil, sebuah petunjuk, sebuah hujjah ala tahrimi, atas keharaman, al-akli wasyurbi, atas yaitu pengharaman makan dan minum, duna sairil istimal, untuk selain penggunaan yang lainnya, ya. Padahal ala jawazi, dan sebagai dalil ala, atas jawazi, bolehnya, istimaliha, penggunaan emas dan perak, fit taharati, di dalam bersuci. Jadi kalau untuk penggunaan yang lainnya seperti untuk bersuci itu boleh. Misalnya kita punya wadah ataupun punya bejana, terus bejana itu kita tuangkan air di situ, dia berbahan emas dan perak, kemudian kita gunakan untuk wudu atau mandi, maka itu boleh penggunaannya, ya. Yang diharamkan khusus untuk makan dan minum. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh para penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar. Namun kalau ulama yang lainnya itu mengharamkan secara mutlak, baik untuk penggunaan makan dan minum ataupun penggunaan yang lainnya. Kenapa? Karena di situ ada unsur boros, unsur pamer, unsur ria, dan lain sebagainya. Berlebih-lebihan lah istilahnya. Itu mereka mengharamkan secara mutlak. Namun ini yang dipilih oleh para penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar. Wan nahi, dan larangan di sini amun, bersifat umum, yatanawalu, mencakup, al-inain, bejana-bejana, khalisin, baik itu bejananya dia murni, murni langsung terbuat dari emas, gelasnya langsung dari emas, piringnya langsung terbuat dari emas, itu umum larangannya. Awil mumawahi, atau gelasnya itu dia disepuh dengan emas, piringnya itu disepuh dengan emas, ditambal dengan emas, disambung dengan emas, bizahabi wal fiddah, dengan emas dan perak, maka itu semua haramkan, tidak boleh digunakan untuk makan dan minum dari wadah-wadah yang seperti itu. Awil ladzi fihi syai'un min adz-dzahabi wal fiddah, ataupun segala sesuatu yang padanya mengandung emas dan perak. Ini teman-teman sekalian pembahasan yang pertama pada bab yang kedua ini.